Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Staisus Hasya Prodi semester 5 Pendidikan Agama Islam ingin mempresentasikan tugas strategi pembahasan Al-Quran Hadis pada bab ke-7. Selamat menyimak. Strategi pembelajaran melalui pengalaman atau disebut experiential learning. Strategi experiential learning yaitu suatu proses belajar mengajar yang mengaktifkan pengetahuan di mana seorang siswa itu belajar melalui pengetahuan dia tersebut. Kemudian tugas fasilitator dalam proses belajar mengajar berdasarkan pengalaman yaitu meningkatkan aktivitas siswa, kemudian menciptakan suasana kerja yang baik, membantu meningkatkan kerjasama antara siswa dengan siswa yang lain, kemudian antara siswa dengan fasilitator, dan mendorong siswa untuk menggali dan mengembangkan pengalamannya dalam kaitannya dalam kehidupan nyata. Kemudian membuat siswa merasa agar dirinya itu sebagai sumber belajar. Maksudnya agar siswa itu tidak besar kepala, tidak menganggap bahwa dirinya itu adalah seorang ahli. Dari pernyataan di atas ini kita tahu, kita simpulkan bahwa strategi experiential learning ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk perwujudan kegiatan belajar mengajar sebagai proses perwujudan kegiatan belajar mengajar yang dimana siswa itu langsung melalui pengalaman dia tersebut itu gitu. Jadi kita tahulah bahwasanya belajarnya itu dia langsung dari pengalamannya. Jadi siswa itu lebih mudah, lebih enaklah dalam proses belajar mengajar tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Denny Imansyah. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai poin B, tahapan-tahapan strategi pembelajaran mulai pengalaman. Adapun prinsip dasar experiential learning atau prosedur pembelajaran dalam experiential learning terdiri 4 tahapan. Yang pertama, bagian A, tahapan pengalaman nyata. Yang B, tahapan observasi refleksi. Yang C, tahapan konseptualisasi. Yang D, tahapan implementasi. Pertama, pengalaman nyata. Pada tahapan ini pembelajaran disediakan stimulus yang mendorong mereka melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas ini bisa berangkat dari suatu pengalaman yang pernah dialami sebelumnya, baik formal ataupun informal ataupun situasi yang realistik. Yang kedua, refleksi observasi. Pada tahapan ini, pembelajaran mengamati pengalaman dari aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan panca indera maupun dengan bantuan alat peraga. Yang ketiga, penyesuaian konsep abstrak. Pada tahapan pembentukan konsep abstrak, siswa mulai mencari alasan dan hubungan timbal balik dari pengalaman yang diperolehnya. Yang keempat, aktivitas eksperimentation atau aplikasi. Pada tahapan ini, pembelajar mencoba merencanakan bagaimana menguji keampuhan model atau teori untuk menjelaskan pengalaman baru yang akan diperoleh selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Irsyan. Padanya kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya dari teman saya ini. Kemudian kita membahas kelebihan dan kelemahan pembelajaran experiential learning. Adapun kelebihannya ialah 1. Meningkatkan semangat dan gairah pembelajaran karena pembelajar aktif. Yang kedua, membantu terciptanya suasana belajar yang kondusif
dan pelajar bersandar pada penemuan individu. Adapun yang ketiga, memunculkan kegembiraan dalam proses pembelajaran karena pembelajaran dinamis dan dari berbagai arah. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan untuk berubah memperkuat kesadaran diri. Kemudian, adapun kelemahan dari model experiential learning, yang pertama ialah hanya terletak pada bagaimana Kolb menjelaskan model ini. Masih terlalu luas cakupannya dan tidak dapat dimengerti secara mudah. Oleh karena itu, tantangan yang terkait dengan penerapan model experiential learning terkadang tidak mengenai kompromi. Yang kedua, untuk mahasiswa, pengalaman yang akan diungkapnya kadang mereka merasa malu dan juga menyenangkan. Model ini lebih difokuskan pada perencanaan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi pembelajaran di dalam kelas secara aktual. Mungkin hanya ini yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Inilah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.